Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Anini Clarissa dengan NPM 2214071010 dari kelas Tab D. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin pada mobil dan motor. Materi ini yaitu dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telembanua STP MSc. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendinginan. Jadi sistem pendinginan ini merupakan suatu sistem penstabilan temperatur atau suhu pada mesin kendaraan. Sistem ini akan bekerja ketika mesin kendaraan telah mencapai suhu tertentu. Jadi ketika teman-teman menggunakan kendaraan, baik itu mobil maupun motor, dengan jarak tempuh yang jauh, maka mesin kendaraan teman-teman akan mengalami kenaikan suhu. Jika suhunya mencapai 80 derajat Celcius, maka sistem pendinginan ini akan secara otomatis bekerja untuk mendinginkan mesin yang ada di kendaraan teman-teman. Jadi yang pertama yaitu sistem pendinginan mobil. Jadi dalam sistem pendinginan mobil ini dapat bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi suhu yang stabil. Sistem pendinginan akan mempertahankan temperaturnya atau temperatur panas mesin sehingga emisi gas buang lebih minimum dan kerja mesin lebih maksimal. Jadi salah satu fungsi dari sistem pendinginan pada mobil ini sebagai penyerap suhu panas yang berada di dalam mesin. Selanjutnya yaitu ada cara kerja sistem pendinginan mobil. Sistem pendinginan mobil sebenarnya memiliki cara kerja yaitu untuk mengeluarkan suhu panas dari mesin agar suhu mesin tetap stabil. Suhu panas tersebut tidak dapat keluar dengan baik karena mesin mobil ada di dalam kap mobil yang tertutup. Jadi kalau teman-teman mau lihat bagian pendinginan pada mobil itu ada di bagian depan mobil, di bagian bawah, depan mobil itu. Jadi agar suhu tetap stabil, maka diperlukan komponen sistem pendingin mobil, yaitu sebagai radiator. Jadi sistem pendinginan pada mobil itu menggunakan radiator. Jadi cara kerja dari sistem pendinginan ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada saat kondisi suhu mesin dalam keadaan dingin. Ketika teman-teman baru saja menyalakan mesin mobil, suhu mesin tidak serta-merta langsung panas. Jadi masih membutuhkan beberapa waktu agar suhu mesin dapat panas. Pada saat suhu mesin dalam keadaan dingin, maka suhu panas dari mobil tidak akan disalurkan ke bagian radiator. Hal ini dapat terjadi karena kondisi termostat masih dalam keadaan tertutup seperti yang teman-teman ketahui bahwa termostat hanya akan terbuka apabila suhu mesin dapat mencapai 80 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua yaitu ada saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius. Ketika suhu panas mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius atau bahkan lebih, maka secara otomatis termostat yang berada di sistem pendinginan ini akan terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan air pendingin mengalir ke bagian radiator. Pada kondisi ini, kipas pendingin ini tidak akan aktif karena suhu mesin terbilang kurang panas. Jadi nunggu mencapai 80 derajat Celcius, maka termostat akan terbuka secara otomatis. Yang ketiga yaitu ada saat suhu mesin di atas 90 derajat Celcius. Ketika suhu di dalam mesin sudah di atas 90 derajat Celcius, secara otomatis kipas pendingin akan bekerja. Jadi kecepatan putaran kipas itu bergantung pada kecepatan RPM. Apabila laju RPM dalam kondisi tinggi, maka perputaran kipas pendingin akan semakin cepat. Pada kondisi inilah sistem pendingin mobil bekerja secara maksimal. Apabila kondisi mesin kembali pada suhu 90 atau 80 derajat Celcius, maka kipas pendingin akan berhenti berputar secara otomatis. Jadi jika suhunya sudah di bawah 80 derajat, maka kipas dan sistem pendinginan ini akan berhenti secara otomatis. Berikutnya yaitu ada jenis sistem pendingin pada mobil. Jadi pada sistem pendinginan pada mobil ini memiliki dua jenis atau dua cara
pendinginan. Yang pertama yaitu pendinginan udara. Jadi pendinginan udara ini merupakan sistem pendinginan yang umumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan udara yang masuk lewat celah mesin. Cara kerjanya yaitu cukup sederhana. Jadi ketika udara itu masuk lewat celah fairing atau cover body depan, biasanya itu berbentuk sirip, kemudian masuk ke dalam mesin. Jadi biasanya itu lewatnya celah-celah yang di depan mobil itu, yang di bodinya itu. Selanjutnya yaitu pendingin air. Pendingin air ini biasanya terdapat kantong air atau water jacket yang menyelubungi silinder masuk ke dalam silinder. Kantong air berhubungan dengan radiator. Air yang telah panas dalam mantel dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Pendinginan air ini dilakukan oleh udara yang mengatur melalui kisi-kisi radiator, sedangkan tarikan udara dilakukan oleh kipas yang digerakkan oleh kendaraan. Jadi dalam sistem pendinginan air ini memiliki dua cara, yaitu sirkulasi alam dan sirkulasi pompa. Jadi pada pendinginan sirkulasi alam ini, ketika berat jenis air akan turun bila suhunya bertambah, dan apabila suhunya turun, berat jenis akan naik. Sirkulasi alam bekerja atas dasar adanya perbedaan berat jenis. Air yang telah panas di dalam mesin akan naik ke bagian atas radiator, dan setelah suhunya turun akan mengalirkan ke bagian bawah radiator untuk seterusnya masuk kembali ke mesin. Yang kedua yaitu sistem pendinginan air sirkuit pompa. Jadi pada peredaran air dalam sistem ini pada dasarnya sama dengan yang terjadi pada sirkuit sirkulasi alam. Tetapi untuk memperbesar jumlah panas yang dapat diambil tiap satuan waktu, maka peredarannya menggunakan pompa. Berikut ini adalah gambar dari sistem pendingin udara dan sistem pendingin air yang ada pada mobil. Di situ juga ada komponennya dan gambarnya yang sudah terlihat jelas. Jadi pada pendingin udara ini terdapat yang pertama ini udara masuk, lalu ada chilled water coil, terus di sini juga ada filter, ada blower juga, terus ada fan coil unit, ada air dingin masuk dengan suhu 8,9 derajat Celcius. Selanjutnya juga ada pompa akselerasi air dingin kembali dengan suhu 14,4 derajat Celcius. Di sini juga ada cooler, kondenser, mesin perigerasi, cooling tower, dan ada beberapa komponen yang ada di gambar. Pada sistem pendingin juga ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada main radiator, yang kedua ada cooler for connector, yang ketiga ada cooler for radiator. Di sini juga sudah terlihat jelas komponen-komponen yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu komponen sistem pendingin pada mobil. Yang pertama yaitu ada radiator, di mana radiator ini berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan air pendingin yang menyerap panas dari mesin dengan cara membuang panas tersebut melalui sirip-sirip radiator. Air dari radiator ini dikirimkan ke bagian yang didinginkan melalui selang radiator, baik dari radiator ke blok silinder ataupun dari blok silinder ke radiator. Di dalam radiator ini terdapat tangki atas, di mana tangki atas ini berfungsi untuk menampung air panas dari mesin. Tangki ini juga dilengkapi dengan lubang pengisian, pipa pembuangan, dan alur masuk air dari mesin. Pipa pembuangan ini berhubungan dengan tangki reservoir untuk membuang kelebihan air sehingga tidak dapat gelembung air dalam sistem. Selain itu ada inti radiator. Jadi pada inti radiator ini berfungsi untuk membuang panas dari air ke udara agar temperatur menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Radiator ini
Inti radiator ini terdapat dari pipa-pipa air untuk mengalirkan air dari tangki atas ke tangki bawah dan sirip-sirip pendingin untuk membuang panas air yang ada pada pipa. Selanjutnya ada tangki bawah, di mana tangki bawah ini berfungsi untuk menampung air yang telah didinginkan oleh inti radiator dan selanjutnya disalurkan ke mesin melalui kerja pompa. Selain itu, tangki bawah juga berhubungan dengan saluran pembuangan air pada saat dilakukan pengurasan air radiator. Selanjutnya ada tutup radiator. Jadi fungsi dari tutup radiator ini yang pertama yaitu sebagai penutup radiator agar tidak terjadi kebocoran. Yang kedua yaitu untuk membuat sistem menjadi bertekanan sehingga dapat mencegah terjadinya penguapan air dalam sistem. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi tekanan apabila tekanan di dalam sistem berlebihan sehingga dapat mencegah kerusakan dari bagian sistem. Yang keempat ada mengalirkan air dari radiator ke penampung atau reservoir dan memasukkan kembali pada saat tekanan dalam radiator turun atau fungsi kutub vakum. Yang ketiga ada pompa air, di mana pompa air ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari radiator ke silinder mesin. Pompa air yang digunakan yaitu dalam sistem pendinginan ini merupakan pompa tipe sentrifugal yang akan dipasangkan pada bagian depan blok silinder. Gerak putar pompa ini diperbolehkan dari putaran poros engkol melalui puli yang dihubungkan dengan belt. Kelebihan dari pompa air ini mempunyai tekanan yang tinggi. Kerugiannya apabila terjadi kerusakan maka harus dilakukan penggantian satu unit pompa, sehingga jenis pompa ini tidak boleh dilakukan pembongkaran. Dalam pemasangannya pada kepala silinder ini, pompa ini dilengkapi dengan gasket yang berguna untuk mencegah terjadinya kebocoran air pendingin. Di dalam pompa air ini memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu yang pertama ada poros. Poros sendiri merupakan komponen utama pada pompa, di mana bagian depannya dihubungkan dengan puli untuk mendapatkan tenaga dan putaran poros, sehingga bagian belakang dihubungkan dengan impeller pompa. Yang kedua yaitu ada impeller. Impeller ini berfungsi untuk membuat perbedaan tekanan pada saat pompa bekerja. Dicontohkan pada mesin Isuzu Panther menggunakan sudu impeller yang berlawanan dengan arah putarannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aliran yang sempurna tanpa adanya kavitasi. Selanjutnya ada water pump cell, di mana water pump cell ini berfungsi untuk mencegah kebocoran air dalam sistem pendinginan pada poros pompa. Selanjutnya yaitu ada kipas pendingin, di mana kipas pendingin ini yaitu untuk memastikan aliran udara yang benar melalui inti radiator dan sekitar mesin. Jadi pasangkan kipas dengan engkol, mesin, dan roda-roda puli. Kipas ini terdiri dari sebuah daun atau bilah yang terbuat dari baja tipis atau bahan plastik. Ketika baling-baling berputar, bilah atau blade ini menggerakkan udara ke dalam unit mesin. Kipas juga memiliki 3 hal yang tidak menguntungkan ya. Jadi yang pertama itu kipas ini berisik. Yang kedua itu menyerap tenaga mesin sebesar 2-3 tenaga kuda. Dan yang ketiga itu dalam keadaan panas atau dingin, pendinginan tetap diperlukan. Ketika mesin dinyalakan dalam kondisi dingin, kipas angin dengan segera menyebarkan udara dan menambah waktu pemanasan. Jadi pada komponen sistem pendingin ini tidak saya jelaskan secara urut, namun saya jelaskan menurut yang penting dahulu. Jadi selanjutnya ada tangki cadangan, di mana tangki cadangan ini dihubungkan ke radiator dengan selang overflow. Apabila temperatur dan tekanan air pendingin naik, menyebabkan cairan pendingin berekspansi. Saat tekanan dan volume melebihi kemampuan kerja tutup radiator, maka cairan pendingin yang berlebihan akan dikirimkan ke reservoir.
Jadi apabila temperatur turun, maka cairan pendingin yang ada di dalam tangki cadangan akan kembali ke radiator. Hal ini untuk mencegah terbuangnya cairan pendingin saat diperlukan agar jumlahnya tetap. Jadi tadi saya juga mengambil contoh pada mobil Isuzu Panther itu menggunakan reservoir tank berbahan dasar plastik dan berwarna putih. Hal ini dimaksud untuk memudahkan dalam pengecekan volume air pendingin dalam radiator. Selanjutnya ada mantel pendingin. Mantel pendingin ini mengelilingi silinder-silinder dan kepala silinder yang berfungsi untuk mendinginkan bagian-bagian pendingin silinder dan ruang bakar secara efektif. Mantel pendingin ini pada kepala silinder dan blok silinder berhubungan langsung dengan tangki radiator bagian atas. Selanjutnya ada termostat. Pada contoh mobil Isuzu Panther ini, termostat dipasangkan pada blok silinder atau bagian atas, lebih tepatnya pada water inlet housing dengan sambungan selang yang menyalurkan air dari mesin ke radiator. Termostat ini tidak bekerja pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, termostat menutup sehingga air hanya beredar di sekeliling blok silinder tidak sampai ke radiator. Dengan demikian, suhu ini dapat dikendalikan karena suhunya belum mencapai 80 derajat Celcius. Jadi fungsi termostat ini yaitu untuk mengendalikan suhu mesin sehingga mencapai suhu kerja. Jenis termostat yang digunakan pada contoh ini yaitu pada mobil Isuzu Panther adalah tipe wax pellet. Tipe wax pellet ini menggunakan semacam lilin yang dapat mengembangkan pada saat dipanaskan dan akan menyusut pada waktu dingin. Selanjutnya ada pipa saluran. Pada pipa saluran ini, pemasangan saluran pendingin memerlukan pipa saluran yang fleksibel seperti saluran utama bagian atas dan pada bagian bawah radiator, serta saluran bypass dan saluran lainnya bisa digunakan untuk memindahkan zat pendinginan menuju atau keluar dari mesin. Saluran radiator membentuk suatu hubungan fleksibel dengan mesin dan radiator sehingga memungkinkan untuk disirkulasikan dan merendam air getaran mesin yang bergerak. Pipa atau selang ini terbuat dari karet agar dapat menjaga kestabilan temperatur dan tekanan dalam sistem. Biasanya pada bagian luar selang ini dibalut dengan selang penjepit yang berfungsi sebagai pembalut permukaan, menjaga tekanan dalam sistem dengan menahan kelenturannya dan menjadi peredam suhu dalam sistem pendinginan. Dalam pipa ini ada beberapa macam pipa dalam sistem pendinginan pada mobil. Yang pertama ada selang radiator atas, di mana selang ini berfungsi untuk menghubungkan bagian atas dari radiator ke pengeluar atau outlet, ruang pengukur panas dan menyalurkan air panas dari mesin ke radiator. Yang kedua ini ada selang radiator bawah. Jadi pada selang radiator bawah ini berfungsi untuk menghubungkan bagian lebih rendah pada ruang termostat ke sisi jalan masuk pompa air dan menyalurkan air hangat dari radiator ke mesin. Yang ketiga yaitu ada selang bypass. Selang bypass ini berfungsi untuk menghubungkan bagian lebih dari rendah. Jadi pada selang bypass ini berfungsi untuk menghubungkan bagian lebih rendah pada ruang termostat ke sisi jalan masuk pompa air dan menyediakan sirkulasi ke pompa ketika termostat tertutup. Selanjutnya yaitu ada selang penjepit, di mana selang penjepit ini biasanya digunakan untuk melindungi kerapatan selang untuk macam-macam hubungan. Jadi pada ujung selang, beberapa jenis dari selang penjepit ini yaitu ada jubilile, tipe scrap, dan tipe kancing atau spring. Yang selanjutnya yaitu ada water temperature switch, di mana temperatur ini terpasang pada saluran inlet sebelum termostat. Fungsi dari komponen ini yaitu untuk mengukur suhu temperatur mesin. Cara kerjanya yaitu apabila kunci kontak on, mesin bekerja, namun temperatur air mesin di bawah 92 derajat Celcius. Water temperature switch ini pada keadaan
Pada keadaan ini, tahanan pada water temperature switch akan tinggi sehingga jarum pada termostat pada dashboard bergerak ke bawah. Selanjutnya yaitu ada coolant. Pada mesin-mesin contoh dari mesin Isuzu itu direkomendasikan menggunakan genuine super coolant. Coolant ini mempunyai kualitas tinggi, berbahan dasar at ethylene glycol, non-silicate, non-amine, non-nitrate, non-borate dengan long life hybrid organic acid teknologi. Jadi pada coolant ini memiliki keuntungan dalam pendinginan, yaitu yang pertama, air pendinginan tidak dapat membeku. Terus yang kedua ada coolant bebas kapur sehingga saluran-saluran selalu bersih. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya korosi pada komponen-komponen sistem pendinginan. Dan yang keempat, melumasi termostat dan pompa air sehingga tidak macet. Ini adalah gambar dan komponen sistem pendingin pada mobil, tapi dalam komponen gambar ini tidak lengkap, jadi saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi pada sistem pendinginan ini yaitu memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi pada keuntungan sistem pendinginan ini yang pertama itu pendingin dapat merata. Jadi pada setiap mesin pendinginan itu dapat merata karena telah disesuaikan dengan keadaan. Jadi misalnya pada mobil itu sudah dirancang yaitu menggunakan radiator. Selanjutnya yaitu ada radiator dapat diperkecil karena aliran air lebih lancar. Selain keuntungan yaitu ada kerugian juga, di mana pada kerugian ini yang pertama ada konstruksi rumit, yang kedua yaitu harganya mahal, yang ketiga sering terjadi kebocoran, dan yang keempat temperatur kerjanya 80-90 derajat Celcius. Jadi selain kerugian dan kelebihan dari sistem pendinginan mobil, ada juga masalah-masalah yang sering terjadi pada sistem pendinginan mobil. Yang pertama yaitu volume air pendingin sering habis. Jadi teman-teman kalau memiliki kendaraan itu sering dicek untuk bagian kalau mobil itu di bagian radiatornya itu sering dicek untuk yang menggunakan pendinginan air. Yang kedua yaitu selang radiator bocor. Jadi teman-teman itu sering-sering ngecek keadaan mesin yang ada di dalam mobil. Jadi harus dibiasakan untuk mengecek mobil setiap 1 bulan sekali, minimal 1 bulan sekali. Yang kedua yaitu ada tetesan air di bawah bumper depan. Dan yang keempat ada korosi di radiator. Jadi yang terakhir yaitu ada cara merawat sistem pendinginan pada mobil. Jadi kalau teman-teman punya kendaraan, punya mobil itu sering-sering dirawat, maksudnya dicekin. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa jaga jumlah air radiator, karena kalau misalnya air radiatornya habis, nanti pada sistem pendinginannya itu dapat bekerjanya nggak optimal. Yang kedua itu ada gunakan radiator coolant yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraan. Jadi teman-teman jangan menggunakan air radiator yang sembarangan ya. Jadi gunakan sesuai apa yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pastikan tutup reservoir air radiator tidak berkarat. Jadi tutup reservoir itu kalau berkarat juga nggak baik ya teman-teman buat di bagian pendinginan ini. Jadi nanti tidak bekerja dengan tepat. Jadi yang keempat itu pastikan kipas elektrik bekerja dengan optimal. Setelah tadi kita membahas tentang sistem pendinginan pada mobil, selanjutnya kita membahas pada sistem pendinginan pada motor. Jadi sistem pendinginan pada motor itu fungsinya untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Proses pendinginan pada motor ini dimulai ketika water coolant berjalan masuk ke arah ruang mesin. Jadi cairan tersebut itu akan bekerja menyerap panas di area mesin dan termostat akan terbuka.
Jadi pengertian dari sistem pendingin pada motor itu tidak jauh beda dengan sistem pendingin pada mobil. Selanjutnya yaitu cairan masuk ke radiator dan saluran di ruang mesin digantikan dengan water coolant yang baru. Jadi selain itu, dalam sistem pendinginan motor itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada mempertahankan temperatur mesin, yang kedua mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin, dan yang ketiga itu menyebarkan panas dengan merata. Jadi komponen yang ada pada kendaraan motor ini tidak jauh beda dengan komponen yang ada pada mobil. Jadi pada gambar ini digunakan sistem pendingin yaitu menggunakan radiator. Jadi pada komponen pendingin motor ini dapat dibedakan menjadi 3 pendingin. Yang pertama yaitu ada pendingin sirip, yang kedua radiator, dan yang ketiga menggunakan kipas. Jadi pada gambar ini yang pertama itu ada radiator. Setelah radiator itu ada disambungkan ke selang radiator. Di situ juga ada fan radiator atau kipasnya. Terus di situ juga ada termostat, water pump, bag, dan water jacket. Jadi pada jenis-jenis sistem pendingin sepeda motor dan cara kerjanya. Pada sistem pendingin yang pertama itu sistem pendingin dengan udara alam. Jadi sama seperti pada sistem pendingin yang berbentuk sirip, itu udara dapat masuk dengan sendirinya, jadi tanpa tekanan. Tapi kalau yang misalnya nomor 2 ini, sistem pendingin dengan udara kipas ini dapat dikatakan dengan tekanan karena udaranya itu masuk, udaranya itu beroperasi karena tekanan dari motor tersebut. Kalau yang ketiga itu sistem pendingin dengan air, sama seperti yang tadi itu menggunakan radiator. Yang keempat yaitu sistem pendingin dengan oli. Jadi di mana pada sistem oli ini merupakan komponen mesin yang berfungsi, yang fungsinya itu hampir serupa seperti radiator, yakni sebagai pendingin. Tapi keduanya ini memiliki cara kerja yang berbeda karena pendingin oli itu bertugas untuk mendinginkan pelumas mesin. Jadi pada sistem pendinginan motor ini ada beberapa perbedaan. Jadi setiap jenis tipe motor itu biasanya beda-beda pada sistem pendinginannya. Jadi misal ada di bagian motor matic atau motor beat itu biasanya pendinginannya menggunakan sistem yang kipas. Ada di bagian pada gambar yang bawah ini. Selanjutnya pada motor manual itu biasanya menggunakan yang sirip. Ini yang sirip. Jadi kalau misalnya menggunakan yang bagian sirip ini biasanya udah didesain sedemikian rupa agar dapat bekerja secara maksimal. Selanjutnya yaitu pada bagian motor kopling itu biasanya menggunakan radiator. Tapi tidak banyak juga yang menggunakan pada yang sirip. Jadi nggak banyak juga motor yang menggunakan pada sistem pendinginan radiator. Kebanyakan kalau radiator itu digunakan pada mobil. Jadi setiap macam-macam kendaraan itu, tadi kan yang di mobil juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi pada motor juga ini memiliki kelebihan dan kekurangan pada sistem pendinginannya. Untuk kelebihan dari sistem pendinginan motor ini yang pertama yaitu dapat dipakai pada segala medan tanpa takut terjadi kerusakan. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya menggunakan motor terus bagian pendinginnya itu rusak karena pasti sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat tahan. Yang kedua itu mempunyai perawatan yang mudah dan murah. Jadi motor ini lebih mudah dan murah dibandingkan perawatannya untuk di sistem pendinginnya mobil. Selanjutnya ada kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama itu tidak dapat mencapai akselerasi dan power yang tinggi. Dan yang kedua yaitu durasinya pendek untuk akselerasi dan power yang maksimal. Itulah materi pembelajaran tentang sistem pendingin pada mobil dan motor. Semoga video tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.